Ada siapa lagi? Ustadz Urib, ada Kiai Sirajuddin, ada yang lain, banyak imam di sini. Gak usah kau banding-bandingkan. Kita sebagai murid, yang penting bagaimana. Jadi apa yang kita lakukan bukan hanya untuk diri kita, tapi kita titipkan anak-anak kita. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu awnana lillah asanahdoh bifadlillah في صلاة الله على سفي سلام الله بمو Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah bil barakah wal karamah Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. Allahumma salli ala Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika panjenengan Nabi mentarinya umat panjenengan Nabi bulannya umat panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul
salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika panjenengan Nabi cinta ke umat panjenengan Nabi sayang ke umat panjenengan Nabi welas asih ke umat siang malam mikirkan umat Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah, alhamdulillah malam ini saya dan jamaah dapat kumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka taqarruban ilallah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui satu buah kendaraan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dibarengi
dengan istiqomah zikir manaqib Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Semoga yang hadir semuanya ditambah sehat oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dan apa yang menjadi harapannya berada dalam pembelaan Allah. Duduknya ke tempat ini tidak disia-siakan oleh Allah. Ada hadirin, ada muhibbin. Kalau hadirin ketika ada acara maulid atau pengajian diundang lalu mereka hadir, itu namanya hadirin. Tapi saya yakin malam ini yang duduk adalah muhibbin atau pecinta, betul apa enggak? Karena kalau bukan pecinta sahanudaik diuku hujana. Laras apa laras? Barijeng di tengah-tengah leuweung. Jauh ka ditu, jauh ka dieu. Kumaha? Bener kan? Anda adalah orang-orang yang istimewa malam hari ini. Suksesnya sebuah acara tidak diukur banyak dan sedikitnya orang yang datang. Betul? Suksesnya sebuah peringatan maulid tidak diukur seberapa banyak pejabat yang datang. Suksesnya acara maulid semacam ini tidak diukur sebagus apa tempat yang didatangi, tapi suksesnya ini acara dapat kita lihat setelah acara ini usai. Setuju apa enggak? Apa yang bisa kita lihat dan kita saksikan esok dan selanjutnya? Bertambahkah keimanan kita kepada Allah? Apa angger wae? Leres apa leres? Leres apa leres? Betul apa tidak? Bertambah atau tidak keistiqomahan kita kepada Allah? Ketika Anda dan saya duduk malam ini karena Allah, tiada lain yang kita tuju semata-mata ridho dan cintanya Allah, maka saya yakin jamaah yang hadir esok akan ada perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Imannya berubah, amin. Istiqomahnya berubah, amin. Keyakinannya berubah, amin. Hormat kepada suaminya bertambah, amin. Amin ya Rabbal. Menghargai kepada sesama, menghormati kepada sesama, menghormati kepada alim ulama, takdim kepada para kiai, menghormati kepada pemimpin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Esok ketika kalian duduk malam ini karena Allah, maka saya yakin di hati kamu akan ada kasih sayang kepada seluruh alam ini. Kenapa? Yakinlah wahai saudaraku, ketika kau duduk di tempat ini karena Allah, ketika engkau datang ke tempat ini karena Allah, wajabat rahmati, maka rahmat Allah wajib diberikan kepada siapapun yang duduk karena Allah. Amin ya Rabbal. Saya dan kita semua malam ini tidak mencari pengaruh apa-apa. Saya dan kita semua duduk di tempat ini bukan karena kita kebanyakan uang, betul? Tapi saya dan kita semua duduk di tempat ini dikarenakan aku dan kamu adalah orang-orang yang butuh atas syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya hujan dibela-belain, barangkali ongkos ngejual entok juga dibelain untuk datang ke tempat ini. Kenapa? Sadar aku dan kamu tidak akan ada yang menyelamatkan kecuali syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa benar? Maka dari itu bersyukurlah ketika kalian malam hari ini masih digerakkan kakinya oleh Allah ke tempat ini, karena tidak semua orang dipilih oleh Allah. Mungkin masyarakat di sini jumlahnya ribuan, betul? Mungkin masyarakat di tempat ini jumlahnya banyak, tapi untuk mendapatkan rahmatnya Allah, untuk mendapatkan kecintaannya Allah, untuk menjadi orang yang selamat dunia akhirat di hadapan Allah teramat sulit dan teramat sukar. Betul? Bu, andaikan masuk ke dalam surganya Allah itu mudah, mungkin Allah tidak menciptakan makhluk yang bernama neraka. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tapi betapa sulit hidayah itu sampai. Panitia sudah menyediakan tempat, modal sudah disediakan, dari jauh-jauh hari sudah mengkonsep acara akan dibuat seperti ini, acara akan dibuat seperti itu, dengan satu buah harapan, semoga umat mau datang malam hari ini ke tempat ini. Betul? Tapi apa yang bisa kita lakukan, wahai saudaraku? La yusibana illa ma kataballahu lana. Ternyata iman kita masih bisa dikalahkan oleh hujan. Betul apa enggak? Kira-kira model banget gitu asup ke surga. Ibu takut sama hujan? Takut sama hujan? Itu dan geus eueuh. Bayangkan ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi, para sahabat dan para pengikutnya bukan hanya berhadapan dengan cuaca yang ekstrim. Sahabat dan para pengikutnya bukan hanya harta yang dikorbankan, anak istri ditinggal, bahkan nyawa siap dikorbankan demi makmurnya agama Allah di daerah Mekah saat itu. Betul apa enggak? Orang bojong gara-gara hujan kalah nyumput. Imana iman tai lotok. Nyo iman tai lotok, Bu. Ari iman tai lotok teh haneut lamun keur baseuh. Leres apa leres? Keanginan we saeutik tiris. Tuas. Hidup sama mana lagi? Tapi sudahlah. Ya sudah. Ya sudahlah. Kita syukuri yang ada saja. Oke? Kita syukuri saja yang ada. Inilah rezeki kita malam hari ini. Inilah orang-orang yang terbaik yang dipilih oleh Allah malam hari ini. Tepuk tangan dong. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada paduka alam, baginda alam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin wa tabi'at, termasuk saya dan jamaah, semoga selalu terciprati syafaat beliau dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para kiai, para asyatid wal asatizah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah sipil maupun militer yang saya hormati, Bapak Lurah beserta jajaran, yang saya hormati Kiai Sirojudin, yang saya hormati Sahibul Jihad, Sahibul Bait yang luar biasa, Bapak Ustadz Urip beserta seluruh panitia dan seluruh jamaah yang hadir malam ini, dan juga yang saya hormati para imam-imam manaqib, para kiai, para asyatid, semuanya yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semua.
teristimewa buat seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga sekali lagi Anda datang tidak dikecewakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari tempat ini kabul hajat, kabul maksud, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, disukseskan dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah, bunga cinta di hati, ku puja, ku sirami, tak mungkin ku lupakan dirimu, bagiku engkau abadi. Wah, tepuk tangan gede banget loh. Bunga cinta di hati, ku jaga, ku sirami, tak mungkin ku lupakan dirimu, bagiku engkau abadi. Putihnya cintamu, murninya kasihmu, membuat aku terharu. Namun kau pun tahu siapa diriku, tak pantas aku di sisimu. Jamaahku, jamaahku, cintaku. Enak kalau duduk sama yang licin. Percaya nggak Bu? Basuh untuk bujur. Ngenah. Enak Bu. Asalkan duduk bersama dengan yang dicinta pasti enak Bu. Walaupun di hotel pakai AC, kasurnya empuk, bareng sama musuh panas. Jadi ternyata kunci dalam hidup yang menentukan enak dan tidak tergantung rasanya. Betul apa betul? Pak, nu bodas jeung nu hideung rasana sarua. Ibu, nu ganteng jeung nu buluk rasana sarua, tergantung rasanya enak gak nih? Rasa cinta pasti ada pada makhluk. Nyautin biar ame ngajinya, biar hilang ngantuknya. Takkan hilang sampai akhir masa renung. Tepuk tangan. Bu, wallahi demi Allah, satungtung ibu masih bisa tepuk tangan, gak akan pernah bisa lumpuh. Jadi siapa saja yang saat ini sakit, ayo tepuk tangan yang kencang. Nikmat apa enggak bisa tepuk tangan? Lah kalau stroke gimana tuh? Bisa enggak tepuk tangan? Bisa apa tidak? Tidak. Makanya kalau saya ngomong sautin, karena suara itu juga bagian dari nikmat daripada gagu. Betul apa betul? Hidup jamaah manake. Selama tangan diangkat berarti jamaah sehat. Betul nggak? Gimana rasa? Dan siapa pemilik rasa? Pemilik rasa adalah Allah.
Sama Bu, podo wae, mau di kota, mau di kampung, mau di rumah ataupun di kebun, selama rasa itu ada kepada Allah maka rasanya akan sama. Betul nggak? Miskin kaya sama saja ketika rasa ini hidup kepada Allah. Orang tatkala hatinya rasanya hidup miskin, biasa saja, dikasih kaya biasa saja, rumah mewah biasa saja, nggak menyebabkan hati sombong dan adigung. Betul apa enggak? Rumah biasa saja sederhana, dia nggak merasa kecil hati. Kenapa? Besar rasanya, besar jiwanya. Ada apa di dalam rasanya? Ada la ilaha illallah. Ini yang perlu kita besarkan. Betul? Allah yang kita besarkan. Ketika Allah dibesarkan di dalam diri, makanya setiap malam minggu di sini kita istiqomah. Betul? Lewat zikir manaqib Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, agar rasaku dan rasamu hidup kepada Allah Subhanahu. Hati ini bagaikan tanah. Ketika tanah ini gersang, supaya ditanemin jadi subur, maka perlu dihidupkan. Betul? Bagaimana cara menghidupkan hati? Cara menghidupkan hati adalah dengan memperbanyak eling, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Bu, sama saja Coona. Ada Coona? Sama. Ya. Nanti kalau kamu sudah istiqomah setiap malam minggu dipimpin sama guru kita di tempat ini, zikir kepada Allah, sudah nggak sempet lagi nilai orang. Enak apa enggak? Sudah nggak sempet lagi mendengar pendengaran yang buruk tentang orang lain, karena fokus dengan dirinya, fokus dengan kesalahannya, fokus dengan perbuatan dirinya agar selamat kepada Allah Subhanahu. Bener gak? Ada yang pikiran di sini? Banyak. Coba ngacung mana jamaah yang biasa di sini? Yang 7 orang. Banyak? Banyak. Alhamdulillah. Teruskan Bu istiqomah, ya. Ustadz Urip bikin majelis walaupun kayak pos ronda. Wing kita dimikir ya majelis atau pos ronda ya. Tapi alhamdulillah tidak jadi penghalang untuk ibadah. Bukan tempatnya yang mewah, tapi saya ulangi sekali lagi, di tempat seperti apapun, selama rasa ini hidup kepada Allah, tetap dimanapun kita akan enak untuk menjalaninya. Walaupun di masjid yang bagus, karpetnya empuk, tapi kalau jamaahnya tidak satu rasa, antara jamaah dengan kiainya pakia-kia, ngerti pakia-kia? Masing-masing sama-sama ingin menunjukkan kepintarannya, sama-sama ingin menunjukkan kehebatannya. Tidak wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tidak kepada Allah. Maaf hadirin, bangunan mewah hanya tinggal mewah, tapi rasanya tidak akan pernah enak ketika kita berhadapan dengan Allah. Benar apa enggak? Enggak akan nyaman. Makanya ayat itu enggak pernah pilih-pilih. Tempat ngaji di mana saja boleh, ya. Yang penting layak dipakai untuk ngaji. Di kebun ngaji, di rumah ngaji, di majelis ngaji, di masjid ngaji, di mana-mana kita mengaji. Tujuannya ridho ilahi, tujuannya ulang-ulangi, keluarin suaranya. Di sini ngaji, di mana-mana, di kebun ngaji, di sawah, di rumah, di majelis, di mana-mana kita mengaji. Tujuannya ridho ilahi. Selamat
tujuannya mendapat keriduan Allah dimanapun. Yuk ngaji. Tahu ku ngaji? Tahu ngaji? Apa artinya ngaji? Ngopeni jiwa dan dane, ngopeni jiwa dan dane hati, itu namanya ngaji. Kalau ngaji ibu cuman seragam doang ganti-ganti. Ada yang begitu di sini? Tim qosidah itu biasanya itu. Mana tim qosidah? Tung-tung nama nyeun pusing salaki eta teh tim qosidah teh. Ayeuna seragam biru isukan seragam beureum. Bener Bu, mana ibu-ibu qasidah ieu? Aya eueuh? Cek salakina ngomong geus neng, cenah pake nu biru ge maneh teh geus geulis, cenah bapak mah geus seneng ningali beungeut maneh. Naon cek ibu-ibu tim qasidah? Bosen atuh Pak, cenah eta deui. Apa nu era mah cenah bapak keneh? Henteu neng. Bapak mah ridho, boga pamajikan maneh masih rewel ge. Bener apa enggak? Ngopeni jiwa dan dane hati, itu yang disebut ngaji. Bagaimana cara ngopeni jiwa? Tafakur. Ibu gaduh soca bisa ningali mayar apa henteu. Ibu gaduh cepik, naon itu sebutnya orang Sundana naon ya? Ibu gaduh ceuli tiasa ngadenge gratis. Leres. Ibu tiasa nyarios gratis teu meser sound system. Ibu tiasa ngalengkah di pasihan naon dia? Di pasihan suku gratis. Leres. Sadayana gratis, udara yang kita hirup ini gratis. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ila akhiril. Ayo ditapakuran Bu, seueur nikmat Allah yang Allah kasih kepada kita. Openi jiwa ini, jangan masukkan hati dari selain Allah. Mobil tong asup ka jero hate, motor ulah asup ka jero. Engke tungtungna hate urang jadi tong hate urang jadi tong. Ketika hati sudah menjadi tong sampah, maka Allah tidak akan bersemayam di hatinya. Na'udzubillahi min. Urusan dunia cukup ada di sini saja. Keinginan boleh, karena kita memang orang hidup pasti punya keinginan. Betul apa betul? Pengen kaya semua? Pengen sukses semua? Boleh kita punya keinginan? Boleh, silahkan saja. Allah yang memberi keinginan itu. Tapi jangan kau masukkan keinginan ini di dalam hatimu. Sekali lagi, cukup isi hati kita dengan La ilaha illallah. Osok Bu, osok Bu. Biar hati ini subur, gerak, bisa melihat rahasia ilahi, bisa tahu apa yang Allah maksud kepada kita, punya tujuan apa Allah menciptakan kita, disuruh apa kita hidup ini. Jangan sampai kita hidup gak karu-karuan apa yang kita lakukan. Betul apa betul? Kita hidup disuruh ibadah gak asal-asalan. Yang tani dititah ibadah, anu karyawan dititah ibadah, anu kiai dititah ibadah, semua disuruh ibadah agar tahu pekerjaan ibadahnya masing-masing. Maka kenalilah Allah agar kita tidak iri dengan pekerjaan orang lain, agar kita tidak iri dengan ibadah orang. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Betul? Kenalilah Allah, maka kau akan kenal kepada dirimu. Atau kenalilah dirimu, maka kau akan kenal kepada Allah. Osok ngaca cemimin, osok ngaca cemimin, osok ngaca tara ceodah
Naon nu ditingali biwir apa hate? Biwir apa hate? Irung apa hate? Wedak apa hate? Bu, cantiknya wajahmu hanya terlihat indah ketika mata ini memandang. Bener nggak? Tampannya wajahmu hanya terlihat indah ketika mata ini memandang. Tapi begitu didekati, ketika hati orang ini busuk, hilanglah ketampanannya, hilanglah kecantikannya. Na'udzubillahi min. Wajahnya biasa-biasa saja, sedang-sedang. Dia tidak cantik gemak, dia tidak jelek, yang sedang-sedang saja. Yang penting wajahnya biasa-biasa saja, bedaknya kadang juga apuh ditempelkan untuk bukan duit. Bedaknya ya biasa saja, kulitnya yang gak putih-putih amat, tapi ketika nur hatinya bersih suci kepada Allah, akan nyaman siapapun orang yang dekat dengan dia. Betul Pak Kiai? Dekat dengan suaminya akan nyaman, deket jeung mitoha bakal betah, bakal kangen. Oh sok ku mitoha kangen ka urang. Mitoha ibu kangen teh ka ibu. Nyaho. Orang yang hatinya selalu zikir kepada Allah, hatinya yang selalu eling kepada Allah, penuh rasa syukur kepada Allah, di mana saja dia duduk, bersama siapa saja dia duduk, akan membuat orang nyaman ketika berdekatan dengannya. Betul? Artis gelis apa goreng, Bu? Artis kaset apa gelis? Apa gelis dah? Artis kaset apa goreng? Duit naloba. Secara syariat kurang apa dia? Tampan ada di dia, cantik ada di dia, duit ada di dia, terkenal ada di dia, tapi kunaon rumah tangga satahun ge geusang. Beda jeung Majamil. Mana Majamil? Ya bener Majamil. Ayah. Beda dengan Mbah Jamil, beda dengan ibu-ibu orang Bojong, wajahnya biasa saja, suaminya kok mau bulu. Betul? Harta nggak kaya-kaya amat, kadang-kadang sampai tua, sampai keke, sampai nenek dia selalu bersama, sampai anak dan cucunya banyak. Tepuk tangan dong, Bu. Ini namanya ngaji. Kenapa bisa demikian? Ternyata ternyata hidup tidak diukur dengan popularitas, hidup tidak diukur dengan kekayaan, hidup tidak diukur dengan ketenaran, hidup tidak diukur oleh ketampanan dan kecantikan. Hidup itu diukur sejauh mana rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sukses adalah dia orang yang pandai bersyukur kepada. Di mana ayah bisa mendapatkan rasa syukur? Di majlis-majlis di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir, bersama para kiai, bersama dengan para ulama. Beliau yang membimbing kita agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Mata kadek ngajina ulangan, ngajinya ulangan. Betul. Besok harus penuh nih malam minggu di sini. Siap? Siap? Besok malam minggu harus penuh. Kadang-kadang istrinya ngaji, terus emang mana yang ngaji, salakina mah merongkol. Ayat itu dia ayat. Nu mana jelema nu mana? Pak. Satu langkah istrimu keluar, lalu membuat maksiat, maka satu gedung di neraka buat bapak. Naudzubillahimin. Pak, yang bertanggung jawab untuk ibu, kiai apa bapak? Ustad apa bapak? Nu nyalametkeun pamajikan urang, ustad apa bapak? Lamun nu mamatahan salat nu wajib bapak apa kiai?
Saha kermah urang tara nitah pamajikan sholat atau batur-baturan ketika pamajikan keur ngaji. Setuju Bu? Maturan teh salakina. Jadi ntar nggak salah paham Kiai Dayat kalau kesini. Ini kau masih gadis, lamun kau gimana? Bener gak Pak Kiai? Jangan sampai ketika ada para kiai datang ke sini dianggap orang bojong itu randa, padahal ayah salaki. Betul apa enggak? Siapa Pak makmurin majelis zikir? Jangan takut sesat Pak. Manakib di tempat ini yang dipimpin oleh Ustadz Urip itu ada sanadnya, ada ada gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan takut. Cenang ngaji naon eta mah geuning kiai nage galalondrong. Perkara gondrong itu passion. Orang bojong ngerti passion? Itu selera. Ya, karena iman tidak diukur dengan gondrong atau botak. Betul apa enggak? Jangan dilihat, katanya eta mah ngaji naon baju nage hararideng. Perkara iman tidak diukur oleh baju putih dan baju hitam. Nu penting tutup aurat. Bebas, jangan nilai-nilai itunya, tapi lihat, duduk, dengarkan, rasakan apa yang dibaca, apa yang disampaikan. Ketika apa yang dibaca ini Al-Quran, ketika apa yang dibaca ini sholawat, ketika apa yang dibaca ini adalah mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada Allah. Lalu di mana salahnya? Bener apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Apa itu Bu? Quran. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Apa itu? Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya kafi ya ghani ya fatah. Apa itu? Asmaul diperintah oleh Allah, diperintah. Kita disuruh berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya Allah. Bener gak? Komo boga hutang mah datang ke majelis daripada lieur. Sing tarik maca sholawatna. Bu, terkesel kanu jadi salaki daripada ngabalang-balangkeun piring mendingan ke majelis. Sing tarik, ya hade. Itu sing tarik. Kesel kanu jadi salaki lamun urang uring-uringan di imah dikali ku anak teu pantes. Betul enggak? Komo geus kolot umur geus kolot buuk geus huisan masih pasea kene jeung salaki jeung pamajikan di imah ditonton ku anak incu pantes apa henteu? Lebih baik datang ke Ustadz Urip malam minggu sambil teriak, keluarkan unek-unek yang ada dalam dirinya sambil nyantelkan rasanya kepada Allah. Lamun salakina gejul, ya Allah, mudah-mudahan sing diberikan sadar ku Gusti Allah. Gitu. Lamun pamajikana rewel Pak, mudah-mudahan ya muqallibal qulub, dibalikan hatinya menjadi hati yang baik kepada Allah. Bener gak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar kerasa dalam hati, ya Allah, betapa indahnya hidup ini, betapa banyak nikmat yang panjenengan kasih, ya Allah. Namun terkadang saya lupa untuk bersyukur kepadamu. Betul apa enggak? Ya Allah, ya Rabb, betapa banyak nikmat yang telah Engkau kasih.
Mungkin harta aku tak punya, tapi di rumah aku memiliki istri yang begitu soleha. Saya memiliki suami yang begitu soleh, sehingga mau membimbing hidup saya. Ya Allah, ampuni saya selama ini lalai kepada Engkau. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu wahai jamaah manakib kepada ampunan Allah. Makanya setiap hari orang Islam diperintahkan untuk sholat. Sebelum sholat diperintahkan untuk wudhu. Betul? Apa tujuan daripada wudhu? Membersihkan dosanya masing. Dosa apa yang kita bersihkan? Dosa mata, yang terkadang melihat aib dan kesalahan orang lain. Dosa telinga yang selalu mendengarkan kekurangan, kagorengan, batur. Betul? Dibersihkan di sini. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa mata saya. Ya Allah, ampunilah dosanya telinga saya. Ya Allah, ampunilah dosanya mulut saya yang terkadang suka membahas kejelekan orang. Itu maksud daripada wudhu. Karena ketika kita sholat menghadap ke kiblat, takbiratul ihram, ketika menghadap kepada Allah, hatinya harus hatinya harus suci, biqalbin salim, hatinya harus selamat kepada. Makanya ditebus dulu dengan istighfar dan rasa syukur, sehingga sholatnya menjadi benar. Bagaimana mungkin kita menjadi orang yang benar ketika sholat kita belum benar? Betul apa betul? Bagaimana sholat supaya benar? Wudhunya benerin. Bagaimana cara wudhu yang benar? Ngerti hakikat wudhu, bukan kecepak-kecepak kayak bebek ker. Bener nggak? Umur-umur heula hiji niat, bener nggak? Niat yang lurus. Ya Allah, saya mau menghadap kepadamu. Detik demi detik selalu manusia tidak terlepas daripada dosa dan kesalahan. Lalu bagaimana mungkin Allah akan bersemayam di hatiku dan hatimu ketika dosa ini masih banyak di dalam hati kita? Ibu mau masuk surga? Wa jannatin arduha, dan bersegala kamu kepada surganya Allah yang luasnya bagaikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Masuk ke surga mah gampang, onah. Gampang apa gampang? Masuk surga itu gampang, tapi yang sulit bagaimana kita diaku menjadi hambanya Allah. Karena ketika orang ini diaku menjadi hambanya Allah, surga akan dipersilahkan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diaku jadi hamba Allah pun hesema laras apa laras? Dikelompokkan bersama wali-walinya Allah itu yang susah. Dikelompokkan bersama kelompoknya Rasulullah itu yang susah. Makanya kata Allah, kun ma'allah, jadilah engkau orang yang bersama dengan Allah kalau bisa. Kalau tidak bisa, ikutlah bersama orang yang selalu bersama dengan Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, maka niscaya yang demikian itu akan menyampaikan kita kepada Allah. Bu, orang asup ka jero imah teu wauh jeung nu bogana, padahal imahna gede, fasilitasnya lengkap, makanannya mewah, tapi kita tidak tahu siapa yang punya rumah ini enak apa enggak. Ibu dijamu tiap hari, bangun tidur makanan sudah ada, tempat tidur tersedia, toiletnya bagus, semua serba siap, tapi kita tidak tahu siapa ini yang punya rumah, enak apa enggak. Lalu apa yang kita lakukan? Mencari tahu, betul apa enggak? Mencari tahu siapa kira-kira ini yang punya rumah, di mana adanya yang punya rumah. Mau ngapain? Mau bilang terima, mau bilang terima kasih. Harusnya kita sadar, Bu,
Tiap hari kita ngisep oksigen gratis, betul nggak? Dunia ini kan rumahnya Allah, kita ini makhluk pendatang, bener nggak? Kita ini makhluk pendatang, disuruh jadi khalifah di muka bumi, dititah menjaga ini alam, kita malah ngerusak, betul apa enggak? Makanya Rasulullah ini diutus untuk apa? Menyampaikan kasih sayang kepada seluruh alam. Makanya yuk, yang belum akur dengan tetangga, mulai malam ini siap akur, siap kompak, siap bersama-sama menuju cinta Allah dan Rasul. Ayo ramaikan saja di masjid, ada kegiatan apapun amaliyahnya, mari kita sama-sama kita makmurkan. Siapapun kiainya, siapapun ustadznya, ingat, karena Rasulullah bukan hanya milik kita umat Islam, tapi Rasulullah milik seluruh alam. Betul apa enggak? Bohong kita mengaku umat Rasul ketika di hati ini tidak ada kasih sayang kepada sesama. Iya Bu, iya Pak. Yang bodoh harus kita sayangin, bukan diledek. Yang nggak bisa ngaji kita sayangi, kita rangkul, bukan malah dipukul. Yang masih doyan mabok, ayo kita dekati. Yang masih doyan ngadu hayam, ayo kita sentuh hatinya. Betul nggak? Ayah ngadu hayam di dia? Ayah? Anu kene resep karena togel ayah? Togel? Ayah? Ayo kita dekatin, barangkali ada. Gak apa-apa, orang yang baik semua punya masa lalu. Barangkali masa lalunya kurang baik, ayo datanglah ke para kiai, datanglah ke majlis-majlis zikir, karena disitulah tempat bagaimana kita membersihkan hati kita. Betul apa betul? Setuju apa tidak? Ayah datang ke sini bukan mau ngajarin orang sini. Maaf, saya sering katakan dimanapun, kiai di setiap wilayah itu sudah ada, ulama di setiap wilayah itu sudah ada. Kadang ayah juga suka berpikir, jamaah, kenapa saya harus jauh-jauh ke Jawa Tengah? Kenapa saya harus jauh-jauh ke Jawa Timur? Kenapa saya harus jauh-jauh ke daerah orang lain? Padahal di tempat itu ada kiai, di tempat itu ada ustadz. Kamu harus tahu, ketika aku berangkat, aku selalu berdoa kepada Allah, ya Rob, andaikan kakiku manfaat, ada barokah di tempat itu, maka sampaikan aku ke tempat itu. Tapi ketika ya Allah tidak ada manfaat dan barokahnya saya datang ke tempat itu, tolong ya Allah jaga saya supaya saya tidak sampai ke tempat itu. Kira-kira malam ini nyampe nggak ayah ini? Nyampe apa enggak? Yakin ada barokah di tempat ini? Yakin ada barokah di tempat ini? Ayah hanya memberikan motivasi, membangun, betul apa enggak? Membangun hati-hati yang selama ini malas, betul. Alhamdulillah Ustaz Urip bisa membangun kampung ini lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini sumbangsi buat wilayah ini. Sumbangsi apa bukan? Sumbangsi buat negara. Walaupun mungkin presiden tidak melihat, gubernur tidak melihat, bupati tidak melihat, tapi keberadaan jamaah manaqib yang setiap malam minggu istiqomah di tempat ini sudah memberikan dampak yang besar bagi bangsa, agama dan juga negara. Bayangin Bu, ini kita bayangin aja, sok bayangkan, ketika setiap kampung banyak yang berkumpul berpikir semacam ini, kira-kira negara tenang apa enggak? Negara aman apa tidak? Di mana ini? Di Bojong zikir, di Bantar Kaung sana zikir, di Paguyangan, di mana? Di Karangsalam zikir, di Banjar apa Kang Puloh? Cimerak zikir, Banjarsari zikir, Ciduat. Ciduat di mana Ciduat? Oh sono jauh. Ciduatnya zikir, semua zikir. Di mana-mana orang zikir, hatinya menjadi tenang. Damai nggak nih kira-kira kampung? Damai nggak kira-kira ini negara? Kuncinya zikir. Tugas kita para ulama, tugas kita para kiai. Kita bukan pejabat, kita bukan orang-orang yang duduk di parlemen pemerintahan, tapi sumbangsi untuk bangsa dan negara, mengajak umat, ayo taqarruban ila Allah, berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju enggak? Dengan demikian rakyat tenang.
boga duit nyengir atau boga duit sarua jeung jama manakib. Ini teman nyengir wae suwi. Canda-canda gitu ya. Alhamdulillah. Enak kayak jama manakib, punya duit senyum gak punya duit senyum, betul gak? Usaha untung senyum, usaha rugi senyum. Kenapa bisa senyum? Karena hatinya tenang. Allah maha baik, takdirnya tak pernah Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Hari ini saya rugi, besok Allah akan berikan keuntungan yang besar. Yakin dalam hatinya selalu kepada hari ini saya tak punya apa-apa, tapi dengan iman dan keyakinanku kepada Allah, saya istiqomah kepada Allah, mudah bagi Allah untuk mengangkat derajat seluruh jamaah manakib. Amin. Allahumma. Tenang Bu, jangan khawatir Bu, tenang aja ya. Biarkan orang mau menghina kita, kita nggak usah marah, kita nggak usah membenci, biarkan saja. Teruslah kamu berjalan istiqomah, betul nggak? Dengan iman dan keyakinan, ikut ngederek lampahnya para kiai. Insya Allah pasti apa yang kamu tuju suatu saat akan sampai kepada tujuan. Kamu keburu meninggal, apa yang kau korbankan akan diwariskan kepada anak dan cucu mantu kamu semuanya. Amin ya Rabbal. Bukankah itu yang kamu harap? Ingin punya anak dan keturunan kita soleh-soleha? Ibu bangga ketika anak ini kaya lalu melawan kepada orang tuanya. Ibu bangga ketika anak ini jadi pejabat tapi songong kepada kedua orang tua. Jauh daripada Allah ibu bangga. Buat apa harta itu? Benar gak? Buat apa jabatan itu kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik? Tapi dengan orang tuanya duduk di tempat ini, bukan saja menitipkan kepada Allah anaknya supaya sukses dunianya, juga akhlaknya agar dijaga dan dirawat oleh Allah Subhanahu. Setuju? Setuju Ibu? Bapak setuju? Jadi apa yang kita lakukan bukan hanya untuk diri kita, tapi kita titipkan anak-anak kita. Kita titipkan orang-orang yang kita cintai. Kita titipkan saudara kita, tetangga-tetangga kita. Ya Allah, tetangga saya, tolong ya Allah selamatkan dunia dan akhiratnya. Saya tidak bisa membantu dengan materi, saya tidak bisa mengajar dengan ilmu. Dengan doa setiap malam minggu dipimpin oleh Ustadz Urip di tempat ini, sampaikan doa untuk mereka. Mana buktinya? Astaghfirullahaladzim lil muslimin, astaghfirullahaladzim lil muslimin, astaghfirullahaladzim lil mu'minin, astaghfirullahaladzim. Akur, bener, bener. Mau kita kenal, mau nggak kenal, orang itu seneng kayak nggak seneng kayak sama kita. Jamaah manakib luar biasa, tetap berdoa yang terbaik untuk orang lain. Tepuk tangan. Ini adalah hidayah. Ini adalah hidayah. Hidayah ibu dari Allah, mahal hidayah itu. Bener nggak? Andaikan ada toko hidayah, mungkin saya akan beli. Ada juga majelis hidayah di Karangsalam, betul nggak? Ada majelis hidayah. Andaikan ada toko hidayah di mana di Amerika, saya akan kumpulkan uang, saya akan beli hidayah itu dan akan saya bagikan kepada jamaah manakib biar nggak lama-lama jadi orang stresnya. Betul apa betul? Tapi hidayah ini perlu diperjuangkan, ya. Caranya terus menerus, continue, istiqomah pelan-pelan, ya. Untuk itu mari saya ajak untuk wiridan dulu, ya. Kita ajak sama-sama berzikir dulu pada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazahnya namanya Itil Latifah. Ini serius, makanya datang ke Cikarang. Ibu mau ke Cikarang? Mau. Bapak, makanya Mas Hari itu betah gak pulang-pulang di Cikarang gitu. Istrinya ikut gak? Alasannya mau kemana? Ke rumah ayah. Padahal itu Bu, cuci mata. Dilihat, dosa gak dilihat, mubadir. Astagfirullahaladzim, matanya sambil
Yang jadi dosa itu Pak, kalau dilihatnya 2 kali. Makanya kalau belum lihat yang begitu biar nggak jadi dosa, plototin sekalian. Iya ya, yang jadi dosa nih ngelihat begini nengok, lihat lagi itu dosa. Tapi ketika melihatnya begini, tengok aja sekalian. Alhamdulillah kan baik di situ mah. AA mampir AA ya nggak Pak Sari? Hah? Jadi ada 2 pesantren, di dalamnya pesantren itu, di dalamnya Atta. Nah kadang-kadang minta penglaris sama ayah itu Bu. Minta, boleh ceritain lanjut? Kadang datang ke tempat ayah Ustaz Urip itu kalau malam jam 1 itu. Yang pertama kali datang, jadi ada isunya kalau di dalam kampung itu ada orang pinter. Ayah itu disebut orang pinter. Orang nggak tahu ya saya maklum. Jadi begitu datang pakai rok segini Bu nih. Seksi, bener. Pas begitu nyampe ke tempat saya Pak Kiai pakai roknya segini, duduk ngongkong. Bagaimana saya ngedoainnya ini? Serba salah. Akhirnya, ada apa kamu kesini Dok? Gitu. Neng, ada apa Neng? Kamu masih mau kesini? Anu Pak, mau minta doanya. Malam ini kok sepi, nggak ada pelanggan. Terus saya tanya, memang kamu dagang apa Dok? Ya dagang itu Pak. Dagang apa? Itu apa? Masa saya jelasin? Ini Pak. Ini asli. Kalau Ustadz Urip, Kiai Dayat, Ustadz Sarif, mana Ustadz Sarif ada? Ki Bening, mungkin dakwahnya enak ke kampung-kampung, ibu-ibu udah doyan sholat, bener gak? Ibu-ibu udah seneng ngaji, ibu-ibu sudah seneng ke masjid. Lah kalau ayah Pak, tiap hari nemuin orang-orang begitu, bener apa enggak? Waduh, bingung. Pertama kali ada pasien model seperti itu, saya bingung. Kenapa? Apa yang harus saya doain? Kalau saya doain lari, salah. Berarti saya mendoakan perzinahan, bener apa enggak? Kalau saya doakan gak laris juga salah. Kenapa? Karena dia punya anak, cucu, keturunan. Bener gak? Andaikan ya Allah saya banyak harta, mungkin akan saya berhentikan untuk kerja di tempat ini. Apa ada kiai yang mau di sini kali? Kayaknya kalau kiai ngambil saling 2 rapi kalinya itu. Pak Lurah 4, ada Pak Lurah? Pak Lurahnya 4, Kiai Dayat 2, Ustadz Sarif 2, Pak Kiai siapa namanya? Kiai ini 3, kayaknya habis itu di sono itu, betul nggak? Akhirnya saya masuk dulu Neng, saya ke dalam dulu. Di dalam saya matur, ya Allah, seumur-umur saya baru didatengin pasien model begini, udah cangcut kemana-mana. Masya Allah, dilihat. Katanya dosa, nggak dilihat, juga sayang. Ini ayah, ridho kira-kira ini ketemu ayah model begini? Ridho apa enggak? Saya nggak nyari-nyari pasien model apa, tapi saya sadar ya Allah, inilah umatnya Rasul, inilah hambamu ya Allah, datang ke tempat saya, tolong kasih saya petunjuk doa apa yang terbaik untuk mereka. Akhirnya saya nemu jawaban, doa selamat. Doa, ya doa selamat. Saya doain biar selamat, tiup airnya. Diapain Pak Yai? Diapain Pak? Separuh diminum, separuh buat cebok. Lanjut. Udah apa? Udah, kalau ngaji kan biasa tiap minggu Pak Kiai juga banyak di sini. Itu hitung ajang kangen aja, bener nggak? Hitung ajang kangen sama orang bojong yang luar biasa, ngagebot yang beli salon, macul yang beli. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan loh. Saya dengar cerita orang bojong Pak Yai katanya pengen beli salon, ngegebot, macul. Berapa duit harga salonnya? 4 juta. Ini kalau nggak cinta, Masya Allah, nggak bakalan hati tergerak untuk begitu. Betul nggak? Makanya alhamdulillah, ayah yakin orang bojong semua berkah hidupnya. Kiainya berkah, Pak Lurahnya berkah, Pak RT-nya berkah, masyarakatnya berkah, putra putrinya berkah, tim kosidahnya berkah.
Asal jangan purik ayah omongin. Ya. Berkah itu Bu, doa selamat. Apa yang terjadi? Besoknya datang lagi. Aduh, jangan mau di demo saya, tambah banyak bawa temennya. Tadinya 2 orang, besoknya tambah 3 jadi 5. Makanya Pak Amil tuh senang di rumah ayah nih. Ngkong saya nih, saya bawa ngkong. Nah, ngkong aki. Nih ngkong nih betah. Asal saya ada tamu begitu ngintip, ayah ajak apa ajak? Banget siang, ajak. Datang lagi 5 orang, aduh mau ngapain lagi ini, kok datang lagi ke sini? Sama pakaiannya seperti itu. Akhirnya saya bilang, Neng, saya senang kamu datang ke sini. Kamu itu cantik-cantik, saya bilang. Tapi lebih cantik lagi kalau besok datang ke sini pakai jilbab. Iya nggak? Alhamdulillah. Ada apa lagi kamu datang ke sini? Ini Pak, saya mau cerita. Kemarin habis dicebokin air dari Bapak. Tahu cebok Pak? Cebok itu cewok ya. Apa sih orang ke sini ngomongnya apa di sini? Cebok lah gitu. Itu Pak, tamu tuh banyak Pak ke tempat saya. Tapi sama sekali nggak ada yang minta tidur. Cuman suruh nemenin ngobrol. Alhamdulillah semalaman saya dapat uang 2 juta. Tanpa disentuh luar. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah rata-rata sudah pulang. Yang datang ke tempat ayah rata-rata sudah pulang, sudah punya suami, hidup layak normal seperti kita, bahkan ikut pikiran semacam ini. Alhamdulillah. Diapain? Enggak ada apa-apain. Ada Ustadz Bori nanya, ayah aku pengen dong punya pasien kayak gitu. Gak kuat, celamitan banget siap. Bener apa bener? Nggak bisa. Iya bener gak? Itu masing-masing takdir. Makanya kiai yang bagian nguruk santri, yuk istiqomah aja beruruk santri. Yang biasa tausiah kemana-mana, istiqomah lah tausiah. Gak perlu pengen seperti dia, gak perlu pengen seperti dia. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Gak usah, gak perlu. Cukup syukuri, inilah Allah menciptakan diri kita seperti ini, apa adanya. Karena orang yang cinta tidak perlu syarat untuk mencintai kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau cinta nggak ada syarat, bukan karena pinter, bukan karena ganteng, bukan karena gondrong, bukan karena botak, bukan karena suaranya bagus, bukan karena apa-apa. Cinta hanya butuh cinta lahir di dalam diri. Engkau adalah jodoh terbaik dari Allah, sehingga aku dan kamu bisa dipertemukan malam hari ini. Betul apa betul? Kalau bicara pintar, di tempat ini ayah yakin banyak yang pintar. Bicara alim, di tempat ini ayah yakin banyak yang alim. Bicara kaya, orang sini banyak orang kaya. Bicara hebat, orang sini banyak hebat. Tapi renungkanlah wahai jamaah yang aku cinta, kenapa kita bisa bertemu? Inilah Allah yang mempertemukan. Semuanya adalah kehendak, semuanya adalah iradah, semuanya adalah takdir. Kita dipertemukan, mungkin ada rahasia apa di balik yang terjadi. Betul apa betul? Betul apa betul? Iya, pasti ada rahasianya. Karena saya kemana-mana ngikutin maunya Allah. Jamaah juga datang ke sini ngikutin maunya Allah. Coba ayah mau tanya, Bah Jamil, kenapa mencintai sama ayah? Kenapa Bah Jamil cinta sama saya? Apa ngarep dinikah sama ayah? Kan orang mungkin. Betul apa enggak? Apa ayah ganteng? Bah Jamil punya TV, banyak yang ganteng di TV, betul enggak? Apa ayah alim? Oh, di Bantar Kaung tempatnya orang alim, banyak kiai, banyak pesantren, betul ya Pak? Tapi kenapa Bah Jamil mencintai ayah? Di mana ada ayah, selalu Bah Jamil datang, walaupun sudah tua. Apa jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu jawabannya? Tidak ada yang tahu. Inilah cinta. Tidak ada yang tahu. Kenapa ya? Ini kan tengah leuweung, mapai jalan satapak, nganuju kahiji lembur, teu karasa capena. Rebak arek datang ka Ustad Uri. Najan angin dordar gelap, henteu aya kerengiuhan, sanajan awak rancucut, teu paduli kajeun teuing, kan gitu. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju. Rek
Begitulah, apa udah semua ya? Coba Bu, renungin. Tadi saya di jalan begitu ke sini mikir, Pak Dayat, ini jamaah bagaimana ntar jalannya ke sini? Benar nggak? Mana turunannya? Ya begitu. Udah jalannya kecil, ditambah hujan. Masya Allah, ini jamaah. Andaikan ada yang datang malam ini Pak Dayat, itu jamaah benar-benar orang yang menjadi pilihan Allah. Bener nggak? Waduh, luar biasa perjuangannya itu nyampe sini. Bener apa bener? Nah, coba deh, ini ngaji yang sedikit yang bisa ayah sampaikan, renungkan itu baik-baik. Ngaji nggak perlu tinggi, nggak perlu banyak-banyak, yang penting diamal. Walaupun taunya Bismillahirrahmanirrahim, amalkan sampai masuk di dalam hati. Apa Bismillah itu? Apa Ar-Rahman itu? Apa Ar-Rahim itu? Setelah engkau menemukan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kamu akan jatuh cinta kepada Allah. Betul nggak? Dikasih apa saja Bu, Pak, orang sudah ngaji Bismillah Bu, jangankan enak, menderita hidup akan tetap bahagia. Kenapa? Karena orang yang punya Bismillah jiwanya penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Ya, aku hambamu bersyukur atas semua yang ada karena ridhomu yang maha kasih, yang maha sayang. Ku persembahkan seluruh hidup untukmu. Aku terlahir, tercipta, walau berlinangan air mata, namun cintaku, pengabdianku takkan pernah sirna selamanya padamu. Allah ini ngelongok wae. Tengarti ketika ayah mendirikan manakib pertama, saya ngajak masyarakat, Bapak Ibu ayo kita manakib. Apa kata orang Abu? Ngerti? Diludahin. Baik, akan aku simpan ludahmu ini sebagai saksi di hadapan Allah, semoga engkau selamat. Saya ajak lagi teman, apa katanya? Udah doa buat lu aja sendiri, hidup lu aja susah, ngapain ngajak-ngajak orang? Baik, saya jalan lagi. Terus seperti itu, ditolak terus. Kalau mau ngaji malam Senin, saya kan malam Rebo ya. Kalau saya mau ngaji manakiban malam Rebo itu Bu, mau manakiban itu nggak ada apa-apa. Kadang saya apa aja lah pokoknya, ada cari uang ke sana, cari uang ke sini untuk manakiban malam Rebo waktu itu. Tapi malam ini saya merasa bersyukur, terjawab alhamdulillah. Penderitaan dan kesulitan ketika saya merintis manakib pertama terjawab karena zikir manakib sekarang sudah berkembang di mana-mana. Betul nggak? Alhamdulillah. Makanya ayah pesan kepada para imam, para kiai, para koordinator yang tergabung di dalam zikir manakib ini, ayo yang rukun sama-sama, yang kompak, sili asah, sili asih, sili asuh. Biarkan ayah yang menderita, mendapat hujatan dan fitnahan dari mana-mana. Yang penting engkau tetap istiqomah, takarrub berzikir kepada Allah. Andaikan harus menderita, biar ayah yang menanggung penderitaan itu. Andaikan harus terhina, biarkan ayah yang menanggung hinaan itu. Yang penting jamaah manakib dimanapun dimuliakan dunia dan akhiratnya oleh Allah. Ya, karena sudah tanggung, sudah kepalang basah, maka saya akan gunakan badan yang saya punya, akan saya gunakan umur yang saya punya untuk bermahabbah di majelisnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Betul, bagi yang cocok silahkan teruskan istiqomah itu. Rasakan kalau ada dalam dirimu merasa kecocokan, teruskan istiqomah itu. Kalau perlu ajak anak, istri, cucu, mantu, ajak bersama-sama untuk berkumpul ketika kamu sudah merasakan enak di dalam istiqomah itu. Paham Bu? Tapi ketika kamu sudah tidak cocok, gak usah bahas.
Saya mah nggak seneng ngaji manakib, saya senengnya sholawat nariyah misalnya. Saya nggak seneng manakib Syabdul Qadir, saya senengnya jamaah sholawat. Monggo, ratib, monggo, silahkan kamu tinggalkan manakiban, tapi yang penting diantara kita tetap bersaudara. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Karena amalan yang datang dibawa oleh Ustadz Urip ke tempat ini bukan satu-satunya amalan yang baik. Banyak amalan yang lain yang baik, tapi kenapa kita mengamalkan manakib? Inilah takdir Saya teringat Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi waktu itu saya dipanggil. Kinandang sini. Iya bah, ada apa bah? Kamu ridho jadi murid Abah? Ridho bah. Kalau saya nggak ridho bah, saya mungkin udah nggak di sini. Iya, yang sabar ya, yang ridho. Kamu jadi murid saya karena ini adalah takdir. Kalau Abah dihina orang, kamu akan merasakan hinaan itu. Kalau Abah difitnah orang, maka kamu akan merasa fitnahan itu. Kalau banyak orang yang menghasut Abah, maka kamu pun akan ikut sama dihasut oleh orang. Kinandang ridho Abah, saya ridho. Karena saya tahu, saya nggak bisa memilih guru, saya nggak bisa memilih orang tua. Buktinya inilah orang tua saya, inilah guru saya yang ada di hadapan saya. Tidak ada alasan saya untuk menolak kekurangan apapun orang tua saya. Paham jamaah? Paham jamaah? Ini emak saya, walaupun kerjaannya nandur, walaupun kerjaan emak saya nyuci di rumah orang, saya nggak bisa milih. Andaikan bisa milih, mungkin Nandang Tamami minta lahir dari rahimnya Ibu Tin Soeharto. Betul apa betul? Tapi begitu porocot lahir, ternyata ayah di sisi sawah. Boga emak tukang nandur, boga kolot jelema teu boga. Apa mau dibuang orang tua kita jamaah? Apa mau tidak kita aku ini orang tua kita? Tentunya tidak. Kita tidak bisa memilih takdir, kita tidak bisa memilih keadaan yang lebih baik. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Walaupun bodoh, walaupun orang miskin, ini emak saya. Begitupun kalau ayah, ketika ayah berguru kepada seorang guru, ayah nggak pernah membedakan guru saya ini pinter, kaya. Wallahi demi Allah, kalau saya melihat guru karena kekayaannya, ketika kekayaan guru saya sudah nggak ada, maka saya akan berhenti jadi muridnya. Betul apa enggak? Kalau saya melihat guru saya karena pinter ilmunya, ketika ada yang lebih pinter, mungkin saya akan pindah bergurunya. Betul apa betul? Betul apa tidak ini jamaah? Perlu ayah sampaikan ini. Jadi ketika kamu berguru, bukan perkara kamu ikut dengan yang mana, setenar apa, sebanyak apa pengaruhnya, sekaya apa, bukan. Seorang santri, bagaimana dia bisa mahabbah kepada gurunya, bisa cinta kepada gurunya, karena yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Tidak sedikit orang sukses lantaran pengabdiannya. Mama Wedus contohnya, di mana? Di Kuningan, beliau mondok di Syahna Holil hanya ngangon domba. Tapi apa yang beliau dapatkan ketika dia mahabbah cinta kepada gurunya, walaupun di pesantren hanya ngangon domba, ternyata Allah angkat menjadi ulama besar di Jawa Barat, yaitu tepatnya di daerah Kuningan. Benar apa benar itu? Betul apa betul? Begitupun kamu di sini, gak usah banding-bandingkan. Ada Hidayat, ada Kiai Bening, ada siapa lagi? Ustadz Urip, ada Kiai Sirajuddin, ada yang lain, banyak imam di sini. Gak usah kau banding-bandingkan. Kita sebagai murid, yang penting bagaimana kita mahabbah bersama guru kita. Allah yang akan memberikan berkah kepada kalian. Amin ya robbal. Kiai itu gak bisa ngasih berkah, guru itu gak bisa ngasih berkah. Yang bisa ngasih berkah kepada kita adalah apa itu barokah? Barokah adalah kebaikan dari Allah, Bu. Kalau terjadi kepada kita orang biasa namanya barokah. Kalau terjadi kepada wali namanya karomah. Terjadi kepada para nabi namanya mukjizat. Barokah, karomah sama, itu namanya khairun ilahiyun, kebaikan dari. Ini jamaahnya orang-orang yang dapat berkah. Ketika kamu gak dapat berkah, mustahil bisa duduk. Betul? Kamu dapat kebaikan dari Allah. Untung apa untung? Untung apa untung? Ya, ada orang nyari ke gunung berkah, nyari lagi ke laut berkah. Memang berkah itu ada di mana?
Berkah itu ada di dalam rasamu. Allah tidak pernah meninggalkan kalian. Allah tidak pernah jauh dari kalian. Jadi jangan pernah merasa kamu hidup sendirian. Allah selalu mendampingi kita dengan rahmat dan rahimnya Allah. Maka jamaah yang sangat ayah cintai, ayo teruskan istiqomah itu. Madep, mantap, ngetep kepada apapun yang terjadi, lurus saja. Siap apa enggak kira-kira? Siap apa enggak? Siap. Itu ya. Jadi manakim nyampe ke sini dulu awalnya di bawah ayah itu anak-anak muda itu patungan Pak Kiai. Di Karangsalam kali Erang itu patungan, Resihan, Ijan, Swanto, banyak lah itu patungan bikin tabligh akbar di sana. Patungan anak-anak kerja di sana ada yang supir, ada yang karyawan, macam-macam tuh. Saling 250.000, iya pada itu. Bikinlah tabligh di Karangsalam, itu awalnya. Awalnya ke sini, nah sekarang sudah nyampe ke sini, manakim sudah sampai ke sini, ya ayo dijaga ya kerukunannya, yang kompak dan jaga akhlak. Betul apa tidak? Jaga akhlak. Awas, Sadurif, kalau besok kasar ke rumah ayah pecat. Bener nggak? Ayah ini murah, tapi jangan dianggap murahan, coy. Enak baik, mentang-mentang udah nitip aja, nitip bunga cia. Nah, jangan begitu. Ayah mengalah karena demi cinta kepada umat. Tapi seorang pemimpin wajib juga memberikan toladan dan contoh bagi jamaah yang dipimpinnya. Tepuk tangan dong. Kalau kira-kira begini, kalau pemimpinnya songong sama gurunya, kira-kira jamaahnya jadi apa? Ya belengong. Bener nggak itu? Terlalu. Tapi gak apa-apa, yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua dendam benci karena bila masih ada rasa rindu, jangan ragu kembali padaku. Gitu Bu. Lupakanlah pertengkaran itu yang menyiksa cintamu dan cintaku. Untuk apa kita menghukum rindu bila setiap waktu ingin bertemu. Cuman Cikarang aja udah berapa di siapa? Gak punya duit gua ongkosin, gak ada duit mobil saya gadein. Bener gak? Datang baik gak kira-kira begitu? Soan baik, jelek saya punya rumah, jelek saya punya tempat. Penting kan nih ayah omongin? Karena nanti Ustadz Urip akan diteruskan oleh regenerasi, Hidayat akan diteruskan oleh regenerasinya, Kiai Sirojudin, Ustadz siapa? Ustadz Jaja, semua akan diteruskan oleh regenerasinya. Kamu punya santri, kamu punya jamaah. Apa yang kamu lakukan akan ditiru oleh santri dan jamaahnya. Ketika kamu sebagai santri sekarang tidak mau menunjukkan akhlaknya kepada gurunya, maka jangan heran kalau kamu punya santri juga tidak akan punya akhlak kepada kamu. Siapa yang menanam, dia yang akan memetik. Melak mangu panen, melak petei panen, melak cau, melak pare, melak hade panen, melak goreng, itu nyaho. Jadi hirupnya dua Bu, sebab dan akibat. Nanam baik akan panen baik, nanam buruk akan panen. Kalau kita sering ngomongin orang, gak usah heran lamun isukan ceonah diumumkan ku batur. Bener apa bener? Ngarang-ngarasakeun betapa sakitnya ketika kita diomongin orang. Betul apa enggak? Kalau kita iri kepada orang, suatu saat ibu pun akan diiriin oleh orang lain. Itulah hidup. Terserah kamu, sesuka hati kamu. Kamu mau berakhlak, kamu gak berakhlak, terserah kamu kata Allah. Kamu mau sholat, kamu gak sholat, terserah kamu. Toh apa yang kamu tanam, kamu juga yang akan merasakannya. Betul apa enggak? Maka daripada kita merasakan sesuatu yang gak baik, yang buruk, lebih baik yuk wa'amilu kita sama-sama menanam amal soleh. Di sana baik, di sini di mana-mana selalu baik,
di Bojong Baik, di mana? Karang Salam, di mana-mana harus baik, baik terus kemana-mana. Ayah, ini ada orang begini-begini, bagus saja. Tapi dia mabuk ya, bagus. Tunggu aja nanti tobatnya. Benar apa enggak? Baik terus. Ketika kita memandang orang lain dengan baik, insya Allah pasti kebaikan akan sampai kepada kita semuanya. Amin ya robbal. Ayo untuk bantu-bantu acara, uang sorbannya jalan ya. Sambil ayah istirahat sebelum doa. Ibadallah rijalan.